Balik lagi di Bola Terus. Masih bersama saya Angga Alfian dan ditemani beberapa kulit internasional kita. Aduh, Mas Edo pakai jersey Arsenal pula. Ah, malesin banget. Apa kabar Mas Edo? Masih baik lah. Sama masih. Baik, aku alhamdulillah karena Eze dibalik tetap Eze. Eze mau dibalik-balik tetap Eze. Bukan cuma Ekitike ternyata. Eze dibalik tetap Eze. Selamat pagi, pagi, pagi. Mas Sombong Damas, apa kabar banget. Mas? Udah, kita Baik, biarin baik, aja itu baik. Mas Damas. Apa kabar? Ya, Baik. kita pakai baju hitam ya. Tenang, tenang. Gak apa. Masih kita. Ini kamu berduka Ya, dalam sudah. MU kalah mau gimana? Iya. Ini MU belum main loh. MU belum main ini. Tenang. Nah, ya. Ini kalau aku memang sengaja pakai hitam karena memang berduka ya. Jadi sebelumnya, sebagaimana teman-teman tahu juga, di 2 minggu yang lalu Liverpool kalah dari City. Terus sekarang kalah lagi sama Forest. Ceritanya Di Liverpool mana? tersesat di hutan. Kalah di mana? Kalah di mana? Kandang atau tandang? Kalah di kandang Mas, Berapa kandang kosong? 0-3 ya, 0-3. Nah, puas semuanya. Ya, Sudah separah itu. Nanti kita bahasnya nanti apa sekarang nih Liverpool. nanti. Itu yang paling gongnya nanti ya. Nanti kita paling gongnya. Sebelum kita beranjak ke situ, ke hasil-hasil pertandingan di IPL kemarin, nanti malam, nanti malam ini jadi podcast ini di take sebelum laga MU versus Everton. Nah, ini kan Mas Damas udah pakai baju hitam nih. Ini tandanya kan kalah apa gimana nih? Mas Enggak. Damas gimana kira-kira? Enggak. Baju hitam karena kita baru apa ya? Biar show-nya biar lebih soft aja sebenarnya soft. Biar sama-sama santai aja. Nggak apa-apa kita menghormati Liverpool. Kalau nanti Ya. MU lawan Everton ya. MU lawan Everton kemarin sih. Kalau trennya sih MU gak pernah kalah sejak kipernya baru gitu ya. Kalau teman-teman ini kan suka Mm-mm. menertawakan saya karena Mas Dewas mah kalau ngomong selalu MU punya kiper gitu kan ya. Tapi terbukti artinya kita punya kiper emang sedikit berbeda. Minimal pertahanan kita sedikit percaya diri. Kalau bagus enggak, kita juga jebol tapi percaya diri. Mental udah mulai balik, eh, ketinggalan bisa menyamakan skor atau bahkan memberikan perlawanan gitu ya. Kalau dulu MU kalau sudah jebol menit 80 kalah menit 80 otomatis kan menit 90 pasti nggak akan Hmm. bisa mengembalikan. Kalau sekarang kan menit 80 jebol kita bisa nyetak gol di menit 91 atau kita bahkan bisa 90 plus 4 masih bisa ada peluang. Itu artinya MU sudah berbeda. Eranya Amorim sudah mendapatkan trust dari pemain-pemainnya dan nanti lawan Everton juga bukan laga yang mudah. Karena kalau angkatan saya itu dulu Everton tuh biang keladi gitu ya. Zaman saya dulu Everton tuh selalu mempersulit. Saya cuma dulu waktu nonton Rooney, terus si Gary Nah Neville ini, itu bela ini. udahlah. Kalau Everton main bikin emosi, main nggak jelas tapi dia bisa bisa mempersulit kita. Kita pernah unggul 3-0 jadi 3-3. Dan kita sempat hampir gagal gagal juara gara-gara imbang lawan Everton dan lain dulu, tapi itu dulu. Nanti sih harapannya sih enggak lah ya. Nanti harapannya kita kembali ke track kemenangan gitu ya. Kalau Harapannya feelingku, kalau feelingku nggak mudah sih Mas malah nanti lawan Everton karena yang pertama benar tadi Everton selalu bisa menyulitkan. Terus kemarin kan kalau saya yang terakhir MU kan imbang ya. Itu imbang memang benar secara mentalitas ya. Jadi menit-menit terakhir bisa mencetak gol, tapi ada faktor luck juga karena golnya kan delik kan yang gol terakhir itu kan. Itu gol delik itu agak gimana ya, ada keberuntungan lah. Tapi memang ya itu mentalitas sekali lagi antara mentalitas dan keberuntungan jadi beda-beda tipis. Itu lawan beruntungan Everton kalau gol ya gol. Kalau nggak gol ya susah. karena lihat deh, itu tuh lawan siapa sih kemarin yang aku lupa yang Spurs, lawan Spurs. Spurs Mas. nah itu lawan Spurs itu kan gol sundulan itu kan di pojok pojok gitu kan. Biasanya tuh Vicario tuh bisa ketip model-model kayak gitu. Tapi kenapa ketipnya bisa ke dalam itu yang bikin aneh aja sih. Jadi ini lawan Everton jauh lebih susah karena kipernya Jordan Pickford kan udah bukan Vicario kemarin kan agak aneh ya. Tapi kalau Jordan Pickford jauh lebih bagus mentalitas Inggris juga. Jadi ya nggak mudah gitu. Tapi ya siap-siap aja Mas kalau kalah gitu. Idealnya nih semua kalah enak deh. Jadi Arsenal doang ya. Kalau Liverpool kalau aku kalah, sih City enggak lah. kalah. Enggak lah. Artinya kita menang lah ya. Kalau kalau lawan Everton dengan skuad yang sekarang tapi emang ada kabar buruknya beberapa nama emang nggak bisa main ya. Satu ada tentunya andalan kita Sesko jelas menepi kurang lebih sampai 1 bulan ya. Terus kemudian Andalan kita Mas. dan Andalanmu aja itu. Oh andalan ya saya. ya ya. Ah, Kemudian si Cunha juga diragukan tampil gitu ya. Tapi di lini depan kita pasti ada sedikit
permasalahan. Tapi nanti kita nggak tahu ya siapa yang akan dimainkan Amorim. Harapan saya sih front of three-nya Mason Mount, Mbumo sama Amad Diallo. Tapi kita nggak tahu nanti siapa yang akan dimainkan di lini depannya siapa. Tapi yang patut kita applause buat MU adalah gelandangnya. Jadi Casemiro itu kembali muda. Meskipun selalu MU akan bermasalah menit 70 plus ketika Casemiro ditarik. Jadi kalau Mm-mm. fair gitu ya, cek aja. MU itu kalau Casemiro ditarik, pertahanan mulai kacau. Jadi memang harusnya sebelum Casemiro ditarik itu harusnya kita udah mengunci kill the game dulu biar suasana jadi lebih enak buat nonton bola gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi nanti kita lihat aja pertandingan nanti malam. Ya, nanti Ya, malam tuh ya, nih kalau ya, MU ya. bisa menang itu paling mentok peringkat 5 lah geser Crystal Palace. Tapi kalau MU kalah, ya masih tetap sih di peringkat itu karena Masih Liverpool tetap. masih Liverpool nggak bisa kekejar ya. Nah, Liverpool Ya kan udah nemenin lah Mas. main. Iya masih Ya di nemenin bawah. lah, nemenin. Beda-beda selisih poinnya kan sama kan. Kalaupun kalah misalkan Sama. kita bisa menang tetap. Ya, tapi kan beda, Mas. Liverpool tuh 5 pertandingan awal 15 poin. Kalau MU Mas udah lah, temenin aja lah, temenin temenin Liverpool di peringkat 11. Ada kacau ya. Liverpool Cuman kalau ya MU kayaknya menang sih Mas. Cuman soalnya kan di musim lalu kayaknya si MU juga gampang kok ngatasin Everton apalagi di Old Trafford kan. Menang empat Ya, kosong ya. lah aku lihat ya. Jadi Ya. kayaknya malam nanti tapi aku masih beda. kerasa nggak mudah kemungkinan malah imbang lah. Tapi nanti kita lihat lah ya. Menang, Ya, menang. Ah, nih pada ngomongin apa sih orang ini? Ini gak ngomong jelas. beda beda warna nih kaosnya nih. Nih. Sorry, karena yang mudah itu cuma satu, easy. Everything easy. Ah. Ya Easy, bro. ngomongin Eze kita kita bergeser dulu ya Mas ya. Oke. Ngomongin Eze kita bergeser ke Arsenal yang tadi malam ternyata bisa menang 4-1 atas Tottenham Spurs. Yang mana ini derby London Utara. Harapannya kemarin harapanku dan harapannya Mas Damas pasti sama ya. Spurs yang bisa menggeol-geolkan Arsenal harusnya, tapi ternyata ya Spurs nggak ada apa-apanya di Ya. mata Arsenal. Gimana Mas Damas? Aku tanya Mas Damas dulu. Gimana kemenangan Arsenal semalam tuh memang layak segitukah Spurs seremeh itu kah? Jadi kalau harapan kita sama, semuanya harapan fans Liga Inggris sama ya, biar Liga masih tetap berjalan sengit gitu ya. Tapi kalau melihat pertahanan Spurs itu ibarat kalau orang Solo bilang sego kucing ora dikareti, ambiar gitu ya. Jadi muak marik itu. Pertahanan Spurs yang harusnya kalau saya sih pengennya lawan Arsenal kan harusnya Spurs bermain lebih merapat, terus lebih ke dalam gitu ya, menunggu menunggu terus nanti counter attack seperti itu. Tapi enggak, Spurs mainnya gelandang bertahannya seperti enggak ada, kemudian mudah banget diterobos. Bahkan kalau kita cek gol pertama Trossard Hmm. itu bener-bener cuman Zubimendi kalau saya Zubimendi cuman passing di belakang back gitu ya, bola bola langsung Trossard bisa langsung menembus jebakan trap offset trapnya di sebelah kiri itu ya, kalau nggak salah back kirinya terlambat naik tuh. Dan yang paling parah adalah gol kedua itu adalah penghancur mentalnya Spurs. Gol kedua saat Arsenal menyerang, kemudian momentumnya hilang, bahkan Spurs mulai menyerang. Arsenal sebenarnya terlambat untuk membuat blokade pertahanan. Bola justru malah hilang dan bola jatuh ke kakinya Eze dan dicetak gol 2-0 yang membuat mentalnya jatuh. Memang sebenarnya waktu waktu babak kedua ada sedikit harapan ya ketika Richarlison mengejar Puskás Award ya, Puskás Award tahun depan ya, karena tapi juga Ya, juga kita juga kaget kemarin Raya emang under karena Raya mungkin terlalu terlalu bener Mas itu tadi bilang terlalu easy gitu ya, nggak pernah jebol gitu ya. easy. Nggak pernah jebol main, nggak pernah ada serangan, dia sedikit maju out of position gitu, akhirnya Raya cosplay Andre Onana sedikit ya, itu kalau saya ingat jatuhnya Raya ke dalam gawang itu sakitnya luar biasa, dia terbang terus jatuh mak puk itu persis kayak Andre Onana waktu cetak gol lawan Marseille atau lawan apa ya atau Lyon yang preparation 2 tahun sebelum dua tahun sebelum ini itu mirip Hmm. kayak gitu. Hmm. Tapi ya overall kemenangan Arsenal memang mutlak, artinya Spurs gagal menampilkan ini derby, derbynya sama sekali nggak berdarah, derbynya sama sekali nggak getih gitu. Spurs mainnya nggak, kurang ngotot. Main Arsenal Ya, kalau nggak disakiti, kalau cuma main terlalu enjoy, terlalu membiarkan gelandang-gelandangnya eh, kreatifnya kita diemin, kita tonton, selesai Spurs. Terbukti kan, Spurs kurang kurang kenceng untuk menghancurkan lini tengah Arsenal, sehingga apa yang terjadi? Spursnya jadi bulan-bulanan Arsenal, bahkan 4 gol
masuk lah itu ke gawang. Bahkan sebenarnya bisa lebih dari 4 kalau kalau Arsenal lebih lebih Nah, sok, lebih slow lagi. Eze Salah, bahkan bisa 4 gol bahkan itu harusnya teman. iya. Kalau dari Jadi aku sih, kalau dari aku sih yang pertama ya kaget aja sih. Sebenarnya kita berharap derby North London kan panas gitu ya, seru, Ya, kemudian ya. jual beli penyerang serangan. Tapi kenapa kok bisa dibantai gitu? Kenapa Spurs bisa separah itu? Karena yang pertama menurut aku Spurs tuh kayaknya udah ketakutan sih sama Arsenal di awal. Kenapa? Karena formasinya coba deh, beneran serius. Coba perhatikan formasinya. Itu mereka pakai formasi lima 5 back. iya pakai 5 back lah. Lima back. 5-2-3 kalau nggak salah kan. 5 back dan kerasanya kayak pakai 2 back. Iya lah, kayaknya di situ ada Kevin Nggak Danso, bermanfaat tuh nggak? Ada Kacau. Romero, sang juara Piala Dunia, Romero sama Mickey Van de Ven. Dan entah nggak tahu kenapa kok pakai 5 back, tapi malah sebenarnya mainnya jadi berantakan karena biasanya bermain dengan 4 back kan. Dan di sebelah kanan juga bukan Pedro Porro kan, malah si Just Ya. Spence. Tapi yang ya itu udah pasti udah kelihatan ketika itu Just Spence ya. Jadi gol pertama juga muncul dari sisi itu kan, si Trossard bisa tiba-tiba merangsek masuk. Tadi mungkin koreksi Mas, bukan si Zubimendi tapi Mikel Merino yang turun ke bawah ke Oh iya, bawah. 2-3, 2-3. Miguel Ya, Merino betul. turun ke bawah terus dia dicutik gitu kan, bisa langsung Iya. lolos. Itu berapa sebelum kejadian itu kan juga sebenarnya sempat kejadian yang Eze cross juga masuk ke tengah, kemudian si Declan Rice shoot tapi bisa ditepis sama Vicario kan. Berapa kali memang Ya, ulang itu model-model itu. semua karena Spurs gagal mematahkan serangan Arsenal di lini tengah. Dia Nah iya, menunggu Arsenal sampai ke sepertiga terakhir gitu loh masalahnya. nah iya makanya maksudku kenapa kenapa Spurs bermain kalau ini derby kenapa backnya 5 gitu, itu yang agak aneh aja sih. Ternyata wingbacknya pun juga nggak kuat-kuat banget gitu. Dan yang bikin aneh kalau aku lihat dari Kuat Mas, kuat. Wingbacknya kuat. Kemarin si itu main gulat kalau nggak salah. Wingback kirinya. Dogi. Udogi. Lihat kan? Udogi. Cuma kuat. Ini main gulat kacau itu. lawan lawannya Bukayo Saka ya, cuma diketawain sama Saka, tapi yang bikin ya memang parah sebenarnya di sisi itu karena si Mickey Van de Ven itu secara rating tuh jelek banget ya 4,8, makanya agak aneh sih yang diharapkan Mickey Van de Ven itu bisa tampil bagus malah malah jelek gitu. Itu yang pertama kalau dari aku lihat formasinya Thomas Frank agak aneh untuk melawan derby, jadi kayak kesannya main bertahan atau main aman dulu gitu ya, otomatis Arsenal main di kandang ini prestis, apalagi untuk eh, Eze dan Mikel Merino itu adalah mereka dua pemain yang baru bermain di North London Derby baru pertama kali. Match pertama itu fakta yang menarik. Dan Merino yang asis ke Trossard, Trossard sangat cerdik cara mainnya. Kemudian Eze 3 golnya juga perannya itu dari Saka sama Trossard juga yang bisa berkreasi. Jadi ya aku rasa kelas sih. Ini kan apalagi Eze membungkam statementnya Thomas Frank kan, yang dia bilang who is Eze gitu kan? Siapa Eze? Dia pura-pura nggak tahu siapa Eze. Mungkin kekecewaannya dia karena kan memang si Spurs kan mau ngerekrut Eze Nyaris. kan, nyaris gitu. Nyaris ya Mas ya. Sudah last minute kalau nggak salah gara-gara Arteta telepon akhirnya malah Eze pindah ke Arsenal karena memang kecintaannya dia sama Arsenal kan. Itu jadi bahkan kalau ngelihat selebrasinya Eze yang gol terakhir dia mau gini. Ya. Hmm. Itu apa sih artinya Mas? Artinya itu dia itu mau Apa? ini mau itu ngejek si Richarlison. Jadi Richarlison kan pas yang lawan MU kan dia buka baju ya. Ah, Terus malah oke. malah jadi Oh iya enggak, iya iya malah iya jadi iya. tumbang. Nah itu si Eze itu agak ngejek si si Sisi si Charlison. Richarlison soal-soal Oh. buka baju segala gitu. Tapi kalau nambahin dikit, derby ini kurang kurang greget sebenarnya karena Spurs itu nggak punya pembunuh. Artinya kalau dulu ya, kenapa derby London Utara itu menarik gitu ya. Artinya meskipun pertahanan Spurs kurang bagus-bagus amat, tapi ketika bola ke depan punya Harry Kane gitu ya, yang Nah, masternya bola-bola nggak jelas dengan 1 kali 2 kali sentuh jadi gol. Saat ini emang 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 sebenarnya Spurs emang nggak berjodoh sama Harry Kane karena tanpa gelar ya. Setelah keluar mah dapat gelar. Cuman tolonglah, ini Spurs kalau kehilangan Harry Kane, kalau punya nyari pengganti, jangan Richarlison gitu loh. Yang lain mah nggak ada gitu ya. Artinya udah ada dua Mas, punya Solanke, punya Kolomuani, cuma memang belum bisa. nggak masuk semua. Tiga-tiganya nggak masuk semua. Mungkin Spurs bisa nyoba striker baru. Mungkin apa ya? Banyak Zigzi kan kali ya. pemain sama Zirkri. Zigzi. Zikri, Zikri. Zikri mungkin bisa cocok di Oh Spurs ya, lah. ada hal menarik juga gini loh. Zikri, Kemarin kalau nggak salah si Kudus itu kan kalau nggak salah sempat agak cedera kan kuning kan, tapi tiba-tiba main, ya kan. Berarti sebenarnya kalau jujuran mungkin dia nggak fit-fit bener karena di menit 70 juga Kudus akhirnya diganti kan. Terus sebelah kirinya itu malah Odobert.
gitu ya. Oke sih Odegaard muda bagus, tapi kan maksudnya di laga derby North London ini ya pasang lah yang benar-benar lebih strong lah gitu. Si Johnson itu malah mungkin bisa lebih kuat gitu, dan di tengah itu harusnya Iya, si iya, Pape Matar Sarr gitu loh, malah bukannya ya. Tapi memang sih iya. karena di tengah cuma dua ya otomatis si siapa, si Palinha sama si satu lagi siapa sih, Palinha sama Bentakur ya. Dua itu. Coba kalau misalnya mainnya 4-3-3 gitu. Tiga itu kan salah satu Papai Matarsar malah mungkin lebih kuat di Sar, tengah gitu loh. Sar main tuh. Iya, harusnya Apakah lebih kuat di yang jadi tengah kotak gitu. kanan Jadi kiri itu? iya, jadi ternyata menurut aku Thomas Frank agak salah dari awal sih. Jadi makanya hasil skor 4-1 itu udah layak sih, karena memang kesalahan utama ada di Thomas Frank yang masang startingnya gitu. Dan man of the match buat saya bukan Eze loh sebenarnya. Terus siapa? Berapa? Saya lebih suka Merino. Oh iya, iya tapi tetap Merino. tiga golnya tetap Eze lah. Iya, cuman Merino itu apa ya, pemain yang menurut saya kayak kalau mengingatkan Arsenal sih kayak Santi Cazorla kali ya, Iya, iya, yang iya. pemain nggak banyak gaya terus berprestasi, artinya dia menyumbangkan eh, Perannya, kontribusi bukan ya. jadi bukan jadi yang terbaik di tim, tapi perannya sangat penting sekali gitu artinya seperti itu. Jadi kalau Kayak saya sih ini nggak sih Mas? Aku boleh bilang kayak Firmino nggak sih? Ya, Merino itu. ya, ya ya model-model gitu. Firmino, Firmino kok dulu di Firmino Liverpool ya. dari Firmino Liverpool benar. Nah, Ya, Jadi jadi bukan yang jadi dengan ada bukan yang Merino, spotlight gitu loh, bukan yang saya ya, pemain terbaik bukan. Tapi dia penting banget. ya. Kemarin kalau ya, kayak, mainin Gyökeres mungkin beda cerita, nggak kayak gitu. ya sama aja sih. Soal Gyökeres tuh rajin turun ke belakang karena Merino kan memang gelandang kan. Dia turun sebagai striker, dia turun ke belakang jadi penjembatan, jadi link up, jadi otomatis kayak Eze, Saka sama Trossard tuh asik tuh nyerangnya tuh, berapa kali hidup cair, Ya, bahkan jadi Declan strikernya Rice. strikernya kemarin sebenarnya tiga itu tadi strikernya front Iya, three. makanya tiga itu sama Declan Rice yang come from behind kan. Itu yang menarik sih gitu. Oke, oke, oke. Yuk kita geser lagi coba ke match yang lain. Udah Arsenal udah selamat ya Mas ya. Masih ada di puncak, Mas. Besok Thank you, wes. minggu depan lawan Chelsea itu menang lagi. Nah, Itu teman peluang. 9 poin. Iya, terserah. Wes, kita nggak peduli. Aku masih peduli sama Liverpool dulu. Dah, bodo Ya, ya, amat. ya, ya. Kita Ya, ya, ya. kita lanjut ke match yang selanjutnya. City yang 2 minggu lalu mengalahkan Liverpool 3-0 dan kemarin harus bertekuk lutut atas Newcastle dengan skor tipis 2-1. Nah, ini City berarti masih angin-anginan dong Mas ini sebenarnya. Ya Ya, nggak sih? City, City masuk angin ya City ini. Iya, Masuk kayaknya masih angin. belum bisa Nah, stabil lah ya. Ya karena Dan nggak form juga sih, karena ya lebih kalau kemarin, kalau tadi misalnya Arsenal tadi bisa menang mudah lawan Spurs karena Eze, kalau City ini kalah sama Harvey Barnes kan. Barnes itu benar-benar ngotot. hmm, Barnes ya, Harvey Barnes itu benar-benar ngotot. iya, Jadi ya aku rasa apalagi Newcastle main di kandang sendiri kan. Iya ya, iya main di kandang sendiri kan. Jadi jadi ya ya dengan dukungan supporter, Harvey Barnes itu Barnes Barnes tuh memang keren sih kalau mau main di kandang. Dan Liverpool juga kemarin nggak tahu kenapa, sebenarnya gini, Liverpool City itu bukan bukan tanpa peluang ya. City itu berapa kali kesempatannya, si Foden udah 3 atau 4 kali peluang, tapi si Nick Pope-nya lumayan jago juga. Begitu pula juga Donnarumma juga berapa kali serangan-serangan Newcastle. Jadi awalnya menurut aku sih harusnya nih imbang, tapi ternyata Newcastle bisa menjadi pembeda dari gol keduanya itu sih. Menurut aku itu udah finish sebenarnya di 2-0 itu, tapi terus kemudian si Ruben Dias menyamakan kedudukan kan. Udah telat sih bagi City itu. oke. Ya udah ini Mas Damas kayaknya udah nggak sabar mau bahas Liverpool ya kan? Ini kita coba lanjut dulu aja. Ngomongin tadi si Newcastle kan punya Ultimade. Nah, Liverpool juga punya nih Isak. Tapi kacau balau. Kemarin tuh benar-benar Isak tuh paling kacau. Nggak dapet suplai bola. Nggak tahu ya masih aku mikirnya dulu kalau mungkin masih ada tren Arnold, kayaknya masih ada kemungkinan lah ya si Isak tuh dapat suplai bola. Cuman sekarang kan udah nggak ada. Dan akhirnya kalah 0-3 kemarin. Nyesek banget aku, Mas. Ya Allah, ya Allah. Mas, aku aku boleh kasih ini ya, kasih kasih omongan sedikit ya. Ini buat teman-teman juga mungkin yang mendengarkan podcast bola terus juga. Jadi tuh aku ngamatin ya permainan Liverpool kemarin tuh kayak ada 3 hal yang dilakukan berkali-kali sama si Arne Slot. Yang pertama itu masangin Kerkez sama Gakpo. Jelas-jelas nggak punya chemistry sama sekali, tapi tetap aja ngotot dipasang terus.
gitu. Terus yang kedua, Isak. Isak dijadiin starter. Aku nggak tahu Isak, nggak tahu dia punya masalah apa, aku nggak tahu ya Mas ya. Isak tuh apa memang itu tadi yang aku bilang memang dia nggak dapat suplai atau gimana. Terus yang ketiga, aku cenderung lebih ke kalau mau salah ya udahlah. Mau salah memang ya dia masih pemain terbaik Liverpool, cuman lagi bapuk aja lah sekarang. Cuman yang aku garis bawah itu si Szoboszlai. Kenapa Szoboszlai itu ketika kanan nggak ada, dia terus yang ditaruh di kanan itu hanya karena berkaca pada matchnya lawan Arsenal dulu, yang menang itu menang 1-0 tipis banget. Jadi tiga hal ini tuh selalu dilakukan sama Arne Slot. Itu yang bikin aku jengkel sama Arne Slot, Mas. Mas Ya, gimana nah, Mas? Ini kenapa sih Liverpool kayak gini Satu-satu, menurutmu, Ben? satu-satu kita bedah. aku dulu Satu-satu lah. dibedah. Yang Iya, pertama, Mas Ya, tapi Mas, itu satu-satu Mas. dibedah tadi poin menarik tadi. ya poin saya sebenarnya poinnya sama kayak Mas Angga ya. Artinya yang poin pertama, kita juga heran kenapa Kerkes dan Kakpo, ya kan? Karena Hmm. sebenarnya di situ ada Robertson, kemudian juga di sayap kiri mungkin kalau kalau kondisi kondisi kita butuh win gitu ya, mungkin bisa lah masang Jesa dulu langsung biar pembeda gitu ya. Tapi Jesa itu bukan orang Belanda kali ya. Jesa itu orang Itali, nggak bisa bahasa Belanda, nggak ngerti, nggak dimainin gitu. Iya, iya. Kalau Kerkes memang Robertson dianggap sudah terlalu lamban, artinya pelatih merasa Robertson kurang 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 cepat gitu artinya. Teman kalau Hmm. Kerkes dimainin juga kacau balau gitu ya, cuma menang cepat dong. Sebenarnya itu yang poin pertama yang saya garis bawahi. Dua, kenapa Isak gitu ya? Itu Hmm. kesalahan Liverpool kalau saya bilang karena Liverpool membeli dua striker dengan harga yang setinggi, dengan harga yang tinggi di posisi yang sama itu saya nggak setuju. Artinya dia beli Eki Tike atau beli Isak harusnya atau yang harusnya diambil itu bukan dan kalau bolehlah fans Liverpool boleh mengucat saya awal gitu boleh silahkan tapi tolong dicap lagi buat apa beli dua striker kelas dunia kayak gini bahkan sekarang kalau misalnya Liverpool lini depannya tumpul. Siapa yang tersedia di pasar saat ini? Nggak ada yang lebih bagus daripada Isak dan atau Ekitike. Nggak ada yang lebih bagus. Yang tersedia di pasar siapa? Halan. Halan kan bukan nggak mungkin ke Liverpool gitu. Artinya nggak mungkin tersedia juga. Yang striker-striker yang tersedia tuh nggak ada yang lebih bagus. Artinya striker nomor Fiksi. 9 di Liverpool tuh yang terbaik sebenarnya. Tapi kenapa yang masalah jadi masalah adalah kenapa dua-duanya dibeli. Itu kalau saya ingat dulu di era Liga Italia masih mau Moratti kali ya yang membeli belanja pemain asal-asalan itu artinya striker dibeli semua beli Ronaldo beli Zamorano beli Recoba beli semua dibeli gitu artinya sia-sia itu artinya itu terus yang ketiga kenapa Sobo dimainkan di kanan itu tanda kutip juga saya juga nggak suka artinya tapi tahun lalu fans Liverpool hampir semua fans Liverpool ataupun hatersnya Liverpool menghujat tren Arnold sebagai titik lemah Liverpool gitu ya kalau tahun lalu gitu saat Liverpool juara titik lemahnya Liverpool adalah Arnold ternyata kalau kita kembalikan lagi ke flashback sekarang bahkan kekuatan Liverpool itu ada di Arnold. Meskipun pertahanan sangat Iya. lemah, tapi dia adalah pemain paling penting di lini pertahanan. Bukan Van Dijk, bukan Konate, tapi adalah Arnold. Karena dia bisa sangat membantu Mohamed Salah dan lain. Kalau Mohamed Salah sih benar. Yang terjadi saat ini adalah Mohamed Salah jenuh. Mohamed Salah sudah mendapatkan menit bermain banyak, sudah mendapatkan support semuanya, 90 menit terus-terusan. Hasilnya tidak ada. Artinya deadlock. Nah, deadlock inilah salah Liverpool. Dia nggak punya pelapis Mo Salah. Beda case kalau kemarin Hmm. si Ekitike ataupun satu atau Isak satunya dibeliin adalah kompetitornya Mohamed Salah. Sebenarnya di Mohamed Salah komentarnya kalau kalau fans Liverpool sepakat Bumo sebenarnya lebih cocok ke Liverpool. Bahkan kalau Liverpool Iya. nawar itu pasti dia lebih memilih Liverpool karena gajinya sama-sama tinggi, mainnya di UCL, juara bertahan, peluang juara lebih tinggi. Atau kalaupun dia harus nyari pemain sekarang, misalnya kita nggak boleh, udahlah itu yang lalu biar berlalu. Sekarang siapa yang tersedia saat ini untuk sekedar menjadi pelapisnya Mo Salah? Mungkin ada beberapa rekomendasi dari Mas Ridwan juga boleh merekom. Kalau saya sih merekom boleh Januari transfer mintahnya Brighton. Silahkan dicoba untuk menjadi opsi pendamping Mohamed Salah ketika Mohamed Salah deadlock. Artinya juga bukan dari pemain inti, dia dijadiin cadangan juga oke gitu. Itu menurut saya sih itu aja sih. Silahkan Mas Edo kalau mau nambahin. Oke, aku dari tadi sih menarik ya dari eh, pertama yang terkait kenapa Kerkes ya. Kamu kesel banget kenapa Kerkes ya, enggak ya? Sebenarnya
Iya sama, itu alasan utamaku karena gini pertanyaannya kenapa Kerkes padahal Robertson itu di Skotlandia mainnya bagus. Pas Scotland menang menang kan itu Scotland menang terus Lawan lolos Hungaria. Lawan Hungaria. lawan Hungaria lawan Szoboszlai Mas, juga mas, gitu. mas, sorry, mas. Jangankan Kerkes ya, semua pemain Liverpool yang main di internasional itu bagus semua di internasional. Pas balik ke Liverpool, hancur. Wes itu. Tapi maksud aku bukankah harusnya main gini. Aku nggak tahu ya pola pikir Arne Slot seharusnya kan kalau pemain baru gitu, pemain baru di klub itu kan butuh waktu adaptasi, butuh waktu untuk blend sama pemain lainnya. Nah, seharusnya pasanglah dulu Robertson gitu kan. Robertson yang dengan di kiri ada Gakpo, ya setidaknya mereka sudah main jauh lebih lama daripada Kerkes dengan Gakpo gitu. Kalau mau kestabilan, tapi sekali lagi mungkin Slot berpikiran ya udah coba aja terus sampai akhirnya kalah atau gimana dia bertanggung jawab kan di konferensi pers kan dia akhirnya my Ya, responsibility dia bilang kayak gitu kan ya karena mungkin banyak hal-hal yang dia tetap putuskan untuk memainkan pemain yang memang dia harus pilih gitu kan. Terus kalau Mas tadi bilang kenapa nggak Kiesa dulu, kenapa Gakpo? Bagiku it's okay Gakpo gitu. Cuman Gakpo tuh bagus peluangnya, tapi memang kadang pergerakannya agak lambat gitu. Maksudnya gini, tapi Gakpo beberapa kali crossing, shooting tuh cukup bermanfaat lah bagi Liverpool. Cuman sekali lagi ya beda lah. Kalau Words di situ mungkin jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi bagiku Gakpo nggak begitu masalah. Tapi si Kerkesnya itu yang harusnya diganti Robertson. Ini mirip kayak case-nya sih. Kenapa kok Slot pasang Isak gitu kan? Nah itu sekali lagi pemain baru itu setidaknya kan masuk dulu sebagai super sub gitu loh atau pemain cadangan. Siapa dulu inti misalnya ya udah Ekitike bukannya di awal musim Ekitike jauh lebih bagus gitu kan. Iya, iya, lebih on iya. fire. Nah, makanya maksudku yang bikin aneh itu adalah gini, ketika ada satu pemain yang on fire di awal musim, Ekitike, kenapa langsung tiba-tiba memaksakan buru-buru memasukkan Isak? Itu yang perlu dipertanyakan sama si Slot itu yang aneh gitu kan. Saya Ekitike dulu, nanti ketika Ekitike agak susah golin menit 60 atau 55 ganti aja sama Isak. Itu Iya jauh lebih gantian. lebih mengerikan gitu. Terus kalau yang sebelah kanan, tadi kan dirimu kayaknya Angga bilang Soboslai gitu. Kenapa Soboslai taruh di kanan padahal cuma bagus pas lawan Arsenal? Sorry nggak, aku nggak setuju nggak. Malah menurut aku dari pertandingan kemarin itu kalah sama Nottingham Forest 0-3, pemain terbaik Liverpool tuh Dominic Soboslai. Menurut aku. Loh, Loh, iya, iya. betul Mas. Iya, Tiki. Cuman lebih bagus lagi kalau dia di tengah. Masalahnya, Betul. betul betul. Nah, terus sekarang gini, kenapa dia ditaruh di kanan? Nah, itu yang kalau jadi pertanyaan itu adalah gini, seharusnya yang di bek kanan itu adalah coba si Gravenberch atau malah Endo. Biarkan Soboslai pure main di tengah. Kalau kemarin itu, kamu lihat deh, kemarin itu memang Soboslai jadi bek kanan inverted ke tengah, tapi di tengahnya jadi banyak banget serius. Ada Curtis Jones, ada Gravenberch, Nah, ada McAllister. Curtis Jones itu Mas harusnya yang di kanan. Tapi Curtis Jones Curtis itu Jones udah pernah pernah. dicoba dan itu berhasil, cukup berhasil lah ya. Tapi Ya, mungkin sisi memang kan pertahanannya yang itu kita sudah permasalahin, bagus. Mas itu, yang kita permasalahin itu bukan Szoboszlai main atau enggak, bukan itu. Yang kita Main. permasalahin adalah Szoboszlai kenapa dimainan di kanan? Karena sebenarnya Szoboszlai ini jauh lebih bermanfaat kalau di posisi yang lain. Itu ya Sangga ya? Ya, 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 Kalau ya, menurut aku setuju. tahu nggak kenapa Soboslai ditaruh bek kanan? Karena dia long ball-nya itu bagus. Jadi dia bisa diagonal cross, long ball cross-nya itu bagus. Coba deh lihat berapa kali. Dia berapa kali long ball itu ke Gakpo, diagonal. Kalau Curtis Jones itu belum tentu bisa. Nah, seharusnya menurut aku dibandingkan Curtis Jones, Soboslai sama Gravenberch, Gravenberch perlu dicoba sih. Minimal kalau Gravenberch itu bisa lebih pertahanan lebih bagus. Kalau Curtis Jones, sorry nggak pernah dicoba mungkin. Tapi pertahanannya nggak akan sebagus itu nggak. Malah mending Ya, ya. Soboslai. Curtis Johnson nggak bisa bertahan. Emang Curtis Johnson bisa bertahan? Dari mana? Mending Soboslai. Soboslai itu masih bisa intercept. Karena memang dulu di Leipzig dia beberapa kali jadi DMF. Dia bisa intercept. Nah, crossing diagonalnya juga bagus gitu. Jarak jauhnya juga Betul. bagus, kenceng gitu kan. Itu yang diandalkan kenapa Slot tetap naruh Soboslai di kanan. Masalahnya kenapa Slot nggak mencoba Gravenberch kayak bahkan kalau aku ya jadi Slot ekstrim taruh Endo di situ iseng aja Saya Mas, gitu. bentar. Kalau aku Soboslai tetap aku pengennya di tengah di match kemarin ya. Iya Karena apa? iya. Si Liverpool itu karakternya kan kalau dia pressing itu bakal lebih enak gitu loh. Si Ya. Liverpool ini. Nah, sementara yang tukang pressing itu ya si Soboslai itu yang paling hidup di antara beberapa gelandangnya Liverpool gitu loh. Makanya kalau aku Kalau aku ya. kalau aku boleh bilang sebenarnya dua gelandang di Liverpool tuh seharusnya yang untuk ini si Szoboszlai sama si Gravenberch. McAllister itu menurut aku agak kurang sih. Ya, Kenapa? ya, ya. Maksudnya Ya, aku tapi bingung gini. teman-teman ini nggak ngerti
ilmu titen ala ilmu Jawa gitu ya. Apa Dia itu? terlalu fokus eh, analisis pertandingan dari apa yang dilihat, tapi tidak melihat dari sisi-sisi yang di luar kepala kita. Arne Ya, Slot itu melihat video Istanbul 2006, 2000 berapa itu? 2006 ya? Atau 2000 berapa Istanbul? 2005, 2006. 2005. Ya, di 2005. 2006 itu Comeback Liverpool ya? juara. Tahu Hmm. nggak kenapa bisa juara? Karena nomor 8-nya jadi bek kanan waktu itu ketika main match kehabisan energi. Makanya Szoboszlai taruh di kanan. Gitu masalahnya. Kenapa sih Girat kan? KW. Masalahnya ini bukan di Istanbul, ini di Anfield. Kan maunya ingin apa namanya miracle. Jadi kalau emang Ya, ya, keajaiban ya. itu emang biasanya kalau kita bicara lagi ya yang namanya keajaiban itu ada yang namanya berulang. Artinya ada satu pengen oh keajaiban apa sih? Kita kan sudah tertinggal banyak banget poin nih. Biar ajaib bisa naik ke atas. Salah satunya adalah mengambil poin nomor 8 pemain nomor 8 ini ditaruh di kanan. Mungkin seperti itu biar nggak terlalu sepaneng. Iya, Enggak ya? biar biar jadi miracle ya Mas ya. Iya, jadi Biar miracle. jadi miracle tapi jatuhnya malah merengkel Mas ya ini. Tapi Bangkel. memang kemarin Nottingham Forest ya dulu mungkin kalau ketemu Nottingham Forest sebelum pelatihnya ganti mungkin Liverpool bisa menang ya. Tapi memang setelah Nottingham Forest pelatihnya ganti itu bukan Nottingham Forest yang dulu. Maksudnya ganti yang kedua kalinya artinya. Karena gantinya bolak-balik nih. Jadi terus. Tapi setelah Tapi ya setelah ini Dean jadi Dice bukan. ini mengandalkan sepak bola yang kontak fisik. Nah, jadi kalau kalau teman-teman cek ini dia nih Nottingham Forest sekarang ini kontak fisiknya luar biasa. Jadi pemain sangat duel, berani duel, terus kemudian berani satu lawan satu. Kalau dicek lagi di gol ketiganya Nottingham Forest itu pemain-pemain yang dipuji-puji Mas Edo itu yang melakukan blunder gitu ya. Yang Robertson gagal menutup pergerakan dari sayap kanan. Tomari. Ya, siapa itu? Kemudian terus bolanya mantul. Aduh. Alisson, capek banget tuh Alisson tuh. Udah main kanan Ya. kiri gini-gini. Tetap aja bolanya kayak gitu. Sebenarnya kalau kalau saya sih semuanya mungkin sepakat yang dihujat adalah Konate. Karena fans Liverpool semuanya hari ini saya cek marah-marah sama Konate. Kalau saya, maaf nih, bukan. Saya dari awal tetap konsisten. Saya akan menyarankan Van Dijk untuk out terlebih dahulu, nonton dari bench biar tahu. Oh, teman-temanku melakukan kesalahan kayak gini tau gitu biar introspeksi bench dulu lah awal Ya. dari bench dulu Van Aku Dijk itu nggak bermanfaat. ya, ya, aku kemarin menarik sih saat Mas Damas kok marah-marah ketika yang diganti kan malah Konate ya. Itu menurut aku juga mau bahas tentang slot ini salah melakukan pergantian pemain juga menurut aku. Dia tidak membaca permainan kemudian harus mengganti siapa kurang pas lah. Jadi game adjustmentnya agak kurang karena yang dikeluarkan kan Konate ya kan. Konate gantiin Ekitike gitu. Itu jujur aku nggak habis pikir. Konate diganti Ekitike, Ekitike biar maju. Padahal di tengahnya itu jadi numpuk banget. Kamu lihat deh si Ya. Curtis Jones, Ya. McAllister, Gravenberch, kemudian Szoboszlai, semua empat itu di tengah, wow, passing-passing banget. Tapi di depannya mentok tuh si Hmm. Isak sama Ekitike juga mentok gitu. Jadi Ekitike. iya, jadi bahkan Chiesa pun juga main baru menit 68 kayak gitu kan. Jadi menurut aku agak telat gitu. Dan ya seharusnya benar ya Van Dijk memang perlu perlu introspeksi dan diganti gitu sih karena Konate ya sebenarnya nggak jelek-jelek amat tapi ya seharusnya jadi korban aja sih Konate itu malah diganti kemarin. Kalau Van Dijk pengen bagus lagi sebenarnya gampang. Van Dijk sekali-kali liburan Apa? ke mana tuh stadionnya Arsenal nonton Arsenal main. Jadi bagaimana cara jadi kapten yang baik kalau nggak bisa menyontoh Saliba ya nyontoh Gabriel lah ya gitu. Artinya pemainnya bodinya besar, duelnya berani, terus nggak banyak omong gitu. Kalau sekarang kalau saya lihat di Van Dijk kan lebih suka marah-marah dulu daripada aksinya ya. Tadi Iya. sorry ya Iya, ini iya. cuman fans Iya. fans saya bukan fans Liverpool. Artinya saya malah nggak suka sama Liverpool. Tapi Van Dijk itu marah-marahnya lebih banyak daripada aksi Di interceptnya. lapangan, di Interceptnya itu lapangan. Iya, aja. iya. Betul, betul. Karena Kalah itu. ya, 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 betul. Karena sebenarnya memang benar sih. Seharusnya betul tadi kayak Mas Damas udah ngomong kan, harusnya bursa transfer kemarin Liverpool tuh beli satu back gitu. Guehi itu seharusnya udah paling tepat, tapi ya malah salah kan nggak beli Guehi kan. Gitu ya dan satu lagi aku pengen nambahin. Kemarin di laga kemarin itu Muhammad Salah itu ada 3 kali loh. One to Depan one gawang. terus. Hah? Iya, iya. Padahal dulu ya, aku sempat ngomong mungkin di grup WA teman-teman kita ngobrol itu. Salah itu mungkin 2023 atau 24 bola di kaki Salah nggak enak. Salah ngawur nendang dengan ngawur gitu. Artinya nendangnya cuma asal Iya, iya. bola maju. Bener. Kadang kenanya cuman
ujung kaki, terus kenanya cuman melengkung, kadang malah asal melebar gitu. Dia masuk, bolanya masuk. Iya, Kemarin iya. Iya, salah, udah di dribble, dipas-pasin tuh, nggak ada yang masuk. iya, Gila ini, iya. gila, gila, gila. Lucknya hilang, bener hilang. Makanya Iya, sekarang salah. aku juga mau nanya Mas Edo nih, kalau misalnya salah harus dicarikan partner untuk kompetitor gitu ya. Hmm. Siapa nih sebenarnya yang cocok buat Kalau ganti ya ya, temenin kalau saya? kalau kamu tadi kan bilang ya aku minta ya Brighton ya. Kalau aku sih harusnya yang benar-benar lebih jos itu adalah Anthony Semenyo sih. Udah itu Semenyo ditaruh di kanan tuh jos. Jangan bilang ke MU gitu. Ah, MU udah pada bomo. Semenyo harusnya ke Liverpool sih. Kalau Eh, mau ya. Amorim sudah telepon Semenyo Mas. Jadi Januari itu MU kurang sayap gitu ya. Gara-gara bomo. Semenyo Tuh. asli mana? sama-sama. Semenyo asli mana? Ghana, tapi Ghana Biasa. nggak ikut, Mas. Ghana nggak ikut Afrika. Oh nggak ikut Nggak Karena lolos emang dia. mana? Ghana nggak ikut. Oh Ghana nggak nggak ikut ikut Piala Afrika. Afrika. Oh nggak ikut apa? Makanya Oh. makanya dia banyak yang ngincer di Betul. Januari nanti. Heeh. Ya, jadi Semenyo itu katanya sih kemarin udah ditelepon sama Amorim. Artinya karena Amat sama Bumo itu pasti nggak Oh, main gitu ya. Karena masih ribut. dan di kanan semua ya itu ya. Dan kanan semua. Dan bahkan ributnya sekarang bukan masalah main atau nggak main. Suruh Eh, berangkat tanggal 21 atau berangkat tanggal berapa gitu. Saya lupa tanggalnya. Iya, Jadi iya. MU itu pengen menunda dulu gitu loh. Artinya eh, Bumo sama Amat tuh datangnya di match-match babak berikutnya aja gitu bahasanya Amorim itu merasa timnya sudah pasti lolos. Cuman Amorim lupa kalau Ahmad sama Bumo itu nggak main di negaranya, negaranya belum tentu lolos gitu. Ya, ya, makanya. Tapi ya menurut aku Semenyo paling bagus sih, yang paling tepat. Karena kalau bicara tadi MU juga mau beli, Liverpool juga cocok. Ada Semenyo. Yang perlu teman-teman tahu adalah Semenyo tuh fansnya Arsenal. Itu yang berarti dia udah Ah, statement. Dia semuanya. udah, tapi beneran ada buktinya dia udah statement kalau Oh dia iya. serius ada kok. Oke kalau Ada gitu statementnya. Semenyo ke Arsenal, Saka ke MU. Saka kayak Semenyo ke Oke. Arsenal. Oke, oke. Ya, ini patut Enggak, sorry, ditunggu lah sorry, ya. enggak. Aku tanya sama Apa? kamu, Bro. Ada tambahan? Haruskah Salah Apa? selalu starting gitu? Karena tadi kalau Mas Damas Gimana bilang, gimana, Mas? haruskah mau masalah tuh selalu starting di kanan? Karena kalau tadi Mas Damas bilang Van Dijk, cobalah Van Dijk dicadangin dulu gitu kan. Aku malah berani lebih bilang ekstrim lagi. Salah di bench dulu. Masukin Siap- Kiesa. Siapa yang main? Kiesa, Ada. Kiesa. eh Waktu lawan Frankfurt itu, Mas, itu Ah, si Florian Wirtz ditaruh di kanan, yang mana dia posisinya ya antara di tengah ke kanan juga sih, gantian sama Ekitike waktu itu ya. Nah, hmm. ini sebenarnya momentum juga kan. Salah kan nanti ikut Afrika kan, ikut Nah Piala ya, Afrika. Nah, ini tunggu-tunggu nih si Slot nih mau pakai siapa nih di kanan nanti. Ekitike bisa nggak di kanan? Bisa. Iya, Ekitike. Bisa sih bisa. Makanya, Cuman maksudku nggak tahu ya karena gini Mas, karena aku fans Liverpool ya, karena terbiasa dengan tipikal pemain winger kanan yang kaki kiri, gitu loh. Jadi aku kayak nggak terbiasa dengan pemain-pemain yang kaki kanan ya, yang ada di kanan gitu. opsinya siapa sih nggak ada ya sekarang ya? Winger kanan kaki kiri siapa Nggak Minteh. ada. nggak di Liverpool, Minteh bro. itu cocok bener Mas. Di Di Liverpool Liverpool, siapa? Di Liverpool siapa? Nggak di ada ya? Liverpool Nah, Kerkes. Frimpong sehat kapan? itu kalau Kerkes dimainin di posisinya salah, itu Hah? aku ingat seseorang nih, serius nih, aku ingat seseorang Apa? yang mainin di situ. Tuh. Itu STY mainin Arhan di posisi itu. Iya benar. Itu kan mas posisi counter attack kan? Ya, jadi dulu waktu Iya iya STY iya. itu ngelatih Indonesia AFF yang Piala AFF yang gagal total itu, mainnya pakai Arhan. Arhan itu sampai dipasangin karena posisi itu, Oh cuma iya. buat nyoba karena Eh, di posisi eh, ke eh. kiri kan ada banyak batu mainnya, sampai dibuang ke situ, dimainkan di posisi Iya kanan. dipanggil kanan. Ini kalau mau Kerkes main di situ sama, nggak jelas nanti. Nggak bisa, nggak bisa. Kanan. Gakpo bukan kaki kiri Gakpo. Gakpo kanan ya? Kanan, Kanan. Gakpo kanan. Ya emang Nggak ada Mas. Kesalahan Liverpool adalah satu kesalahan Liverpool. Kesalahan Liverpool ketika kemarin si Luis Diaz out, itu nggak nyari ganti gitu loh. Artinya cuman backupnya cuman si siapa? Si Gakpo yang di up itu yang di posisinya udah dipatenkan. Cuman nggak nyari ganti pemain yang sepadan. Iya, tapi beneran nggak ada penyerang kaki kiri ya. Si Frimpong juga kanan kan? Kanan, Firmino Kanan. juga di kanan. Karena menurut aku Frimpong tuh dibeli kan seharusnya buat backupnya salah gitu. Cuman Frimpong Oh juga. enggak. Frimpong dibeli buat pengganti Arnold sebenarnya. Oh Arnold. iya ya. Karena Terus mirip, karena mainnya mirip. Ofensif, terus defense-nya agak kurang gitu ya. Harusnya emang di situ Frimpong main di kanan, tapi kan nggak tahu kenapa nih. Frimpong cedera atau gimana sih nggak pernah kelihatan. iya. Iya, cedera Mas. Sampai Desember nanti. Nah, kayaknya sih kalau menurutku mending nggak apa sih sebenarnya mau pakai yang kaki kanan. Cuman ya pola permainannya harus dirubah lah ya.
Kayak kemarin tuh waktu lawan Frankfurt pun juga berhasil kok pakai Wirtz di kanan gitu loh. Ya kayak itu Walaupun kan Wirtz nggak usah main di kanan. sedih-sedih gitu dong, nggak biasa aja tuh, nggak biasa. Kalah Atau tuh biasa. atau malah si Alexander Isak yang digeser ke kanan ya gitu Nggak gitu. bisa, nggak bisa. Loh, bukannya pernah dulu pas zamannya di Newcastle dia jadi ke kanan tuh. Nggak cocok. Isak itu ya striker nomor 9. Titik. Nggak bisa digantikan dia. Ya tapi dia nomor Nggak 9 bisa. nggak bisa bantuin turun ke belakang ke Ya lini. apalagi di kanan juga nggak bisa, tambah nggak bisa. Itu sebenarnya kesalahan Isak adalah kutukan nomor 9. Nggak mampu dia pakai nomor punggung, maksudnya nomor 9 nggak mampu. Ke Firmino ya. Nggak berat kabotan dia kutukan Firmino. nomor. Dia coba ganti nomor punggung jadi 99 atau 19 mungkin bisa. Kalau Wah, saya sih memandang ke sudut pandang yang tidak bisa teranalisis ya. Kayak nomor iya. 8 Iya, di iya. kanan itu karena Kenapa? emang Ya. miracle gitu. Kenapa berarti kok kayak gini bener sih? Kenapa Liverpool membuang Harvey Elliott ya? Aku jadi ingat Harvey Elliott sebenarnya sosok paling tepat gantiin si Salah ya. Sebenarnya ya, Harvey Gila. Elliott mah kalau kata fans Liverpool titipan Pemda katanya. ya. Tapi Minimal dia kaki lebih kiri. titipan si Curtis Jones sih. Ya kaki kiri gitu kan. Penting kan si Harvey Elliott. Jadi kayak kemungkinan bursa transfer Liverpool harus beli yaitu wing kanan yang bisa kaki kiri. Ada pemain yang bisa dimainkan di situ mungkin ya. Liverpool biar sambil nostalgia. Coutinho aja dipanggil lagi. Mungkin. Tapi Minteh, sorry Mas, tadi dirimu bilang Minteh cocok, berarti sebenarnya kalau memang kebutuhannya winger kanan kaki kiri ya Minteh lebih cocok Kaki. daripada Semenyo sih. Iya, cocok. Minta maksudnya nggak usah gengsi gitu artinya. Kan Liverpool udah beli Ekitike mahal, udah beli Saya Salah agak murah mahal, dikit lah ya. Semenyo udah kemahalan ya. ya sudah beli Wirtz mahal gitu ya. Kalaupun nanti Brighton Setuju. nyari untung ya nggak apa-apa dibayar aja. Toh klub kaya mah bebas gitu kan. Kayak bebas. Atau Crystal Palace si Ismail Assar tuh dibeli murah. Nah, Nah, itu juga sama, itu juga keren banget tuh kalau main lawan Liverpool kayak Ronaldo dia. Iya makanya. Ini aku sambil cari nah, nih. Siapa sayap kanan yang bagus dah, buat nggak ada habisnya ntar. Ntar ujungnya nanti musim depan beli Olise, Mas. Gareth Bowen. Tuh Bowen daripada nanti degradasi sama West Ham mending dibeli tuh Bowen tuh. Wah. Buat Nggak ada sementara ya. nggak ada ceritanya Bowen main di Liverpool nggak cocok, Oh, nggak catat nanti cocok. tiba-tiba dibeli loh. Minta paling pas itu serius. Ini pelatihnya Iya, Minteh muda, Mas. Muda sama juga satu kan. lagi sebenarnya kalau saya sih satu lagi ya yang paling utama sebenarnya. Bukan soal pemain tok ya. Artinya pemain Liverpool udah bagus ya. Masih Oke. kompetitif. Kalau dibilang kalau cuman 1 sampai 4 itu bisa. Pemainnya masih kompetitif banget gitu ya. Yang nggak kompetitif cuma berapa. Ya sebenarnya siapa sih yang meragukan Isak sama Ekitike ini, siapa yang meragukan? Nggak ada. Siapa sih yang meragukan Mohamed Salah? Gakpo nggak ada. Tapi kenapa nggak jalan? Itu karena pelatihnya mediocre. Ya, jadi kalau saya sih tahun kemarin karena emang strateginya belum terbaca lawan aja. Dia cuma copy paste Jurgen Klopp sedikit terus lanjut terus pemain lawan tim-tim lawan belum bisa meracik ya. Coba kalau si Arne Slot ini suruh ngelatih MU atau Arsenal gitu ya. Mungkin gulung tikar Arsenal sama MU gitu seperti kayak Ten Hag gitu ya. Artinya levelnya masih level-level Ten Hag. Kalau coba bisa dicek lagi lebih lebih butuh mana? Ganti pelatih atau nambah pemain gitu. Tapi kalau saya sih pelatihnya kalau nggak ganti, minimal dia harus merubah filosofinya atau merubah beberapa hal yang memang pendekatannya harus diubah lah. Jangan sok ya ini terlalu keras kepala. Ingat ya, Liverpool bisa juara itu bukan karena pemainnya hebat, tapi karena pelatihnya hebat. Kemarin si Jurgen Klopp memang keren banget waktu juara. Itu Tapi aja. sorry, aku agak setuju sama Mas Damas sih. Mas Damas bilang idealisme pelatih. Buktinya oh, Amorim bisa kok tetap ideal dan ternyata sekarang jadi bagus. eh Gini, Amorim itu eh, bagus banget ketika di Sporting, ya kan? Ngalahin Pep Guardiola, MU juga sebenarnya MU di awal kenapa nggak bagus karena Amorim gagal eh, memegang ruang ganti, kayak gitu kan. Tapi kalau dicek di bulan Januari atau apa itu, dicek beberapa pemain mulai respect sama Amorim karena Amorim memecahkan TV. Artinya Amorim sampai ngamuk gitu, nangis gitu, artinya lu kamu kalian ngapain sih gitu, aku udah habis-habisan loh tapi kalian main nggak serius itu di latihan sama di match berbeda, artinya pemain memang tidak respect. Sekarang pemain mulai respect, hasilnya kelihatan, tapi sistemnya Amorim memang bagus. Tapi kalau sistemnya si Arne Slot ini Slot. pergantian pemain sih salah kaprah loh Ya kalau betul. Ya. dicek, salah kaprah gitu, artinya banyak banget itu udah pakailah teknologi, artinya pakai kan sebenarnya sekarang bisa pakai beberapa alat teknologi buat mendetek apakah dia masih
mampu berlari, terus sudah berapa kilometer yang dilalui, sudah berapa energi yang terbakar. Itu kan sebenarnya bisa dicek dari satu gadgetnya di tim staf pelatihnya kan ya. Jadi, oh ini waktunya diganti, oh ini sudah nggak mampu lagi, oh ini ternyata kedodoran. Itu kan sebenarnya kelihatan semua dari tajam dan lain-lain. Mungkin lah teknologinya bisa mencontoh pelatih-pelatih Jerman. Betul teknologinya sangat maju. Itu mungkin kalau saya sih pelatihnya juga harus diganti atau pelatihnya diubah filosofinya. Minimal cobalah ubahlah gaya mainnya Liverpool itu. Liverpool sekarang ini jangan usah sombong-sombong banget. Liverpool ini sekarang nggak jago. Sekarang mau mau ngomongin apa? 5 pertandingan awal, Liverpool tuh 15 poin. Dan sekarang pekan ke berapa Mas Edo? 13, 12 12. besok. 12. Hah? 12. Ini mau 12, 13, mau 13. 13. Poin Liverpool 18. Artinya dari pekan ke-6 sampai pekan sekarang Nggak ada poin. cuma 3 3 poin. poin Liverpool. 3 Yang poin. dibanggakan. 15 poinnya awal itu adalah di 5 pertandingan pertama. Bukan di saat ini. Jangan bicara terus ngomong, ya kan Liverpool sama kayak MU, beda. Prosesnya beda. Kalau MU di awal terseok-seok. Jadi Liverpool 15 itu di 5 match awal dan pekan ke-6 sampai pekan sekarang hampir 7 match. Liverpool Parah. cuma dapat 3 poin. Apa ini artinya? Parah. Artinya parah banget. Ini kalau emang sih kalau kita lihat klasemen masih oke, masih di 10 besar, 11 besar. Cuman coba lihat progresnya, nggak ada turun. Ini kalau kalau perusahaan melihat ini sudah pasti dipecat ini harusnya udah kebaliknya turun banget. Udah pilot. Ya, karena 18 poin itu bukan berarti sampai dengan pekan ke-12 dapat 18, tapi pekan ke-6 sampai dengan pekan ke-12 poinnya cuma 3. Itu aja. Kemarin manajemen kalau saya mempertahankan kan, terakhir infonya kan, mempertahankan Ya, kan, masih mempertahankan. mempertahankan karena Masih mempertahankan. Nah, itu tadi ya aku menarik bilang Mas Damas bilang filosofi harus dirubah. Menurut aku filosofi bisa dirubah ketika dia mendapatkan pemain seperti contoh Guehi. Jadi mungkin bisa pakai 3-4-3 kayak ala Amorim gitu kan, atau dapat tambahan pemain yang memang dia butuhkan. Ini kayaknya di sektor pertahanan dia belum mendapatkan pemain yang dia butuhkan karena last minute kan Guehi gagal kan di transfer itu. Itu mungkin menurut tapi tapi si Slot bilang katanya back kita aman-aman aja kok di pas Ya, Edan. Liverpool. betul. Wah, Edan berarti salah. Itulah. Makanya Aman-aman aku aja gimana? emang kepala batu lah. Lebih batu ketimbang Amorim ini kayak. Ya, Dengan dia naruh Szoboszlai di bek kanan itu tuh udah kelihatan kalau beknya dia tuh bermasalah gitu loh. ini Iya, aku mau nanya Angga yang fans Liverpool. Bradley kemana sih nggak? Ada kan? cedera. Oh, cedera. Dua-duanya cedera. Frimpong berarti cedera. Jadi opsi kanan tuh emang nggak ada ya? Nggak ada pemain lain ya? Sebenarnya masih ada Joe Gomez. Kalau mau dipaksakan, Joe Gomez. Tapi, nah menurutku nggak apa-apa lah daripada Sobo. Maksudnya Sobo biar Robo. di tengah, Nah, biar ngepres gitu loh. betul. Karena McAllister kemarin golnya Oh iya benar. siapa? Yang dilewati di kotak penalti itu golnya siapa ya? Nottingham Forest ya kemarin ya? Yang Ya. gol kedua kalau nggak salah. Saking banyaknya golnya aku sampai Savona, lupa, Mas. Savona, Savona. Nah, gol Savona itu kan McAllister gagal gagal press, gagal mengawal ya one on one ya menurut saya di kotak penalti Ya. di kolong kalau nggak salah masuk nutmeg ya itu ya terus bola lewat begitu aja Savona bebas aduh parah 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 Savona parah. yang mencetak gol ke gawang MU juga. Ya, tapi Savona akan jadi pemain hebat sih pasti. Savona ini. Jadi rebutan tim besar karena dia mencetak gol ke dua tim besar juga. Tapi Kabar bagus buat ya, Nottingham. kesimpulannya Liverpool butuh pemain tambahan lah menurut aku sih backnya tadi. Tapi benar juga angga dari Gomez di back kanan ya mungkin bisa jadi opsi lah. Tadi aku mikir Endo atau siapa tadi ternyata masih ada Gomez ya. Udahlah nggak usah aneh-aneh Gomez aja dulu taruh kanan. Iya, betul. Gomez dulu taruh kanan pasti lebih Ya, jauh lebih Terus bagus daripada kirinya main di Robertson Stoke. gitu. Jadi wong-wong lawas aja dulu sing main. Nah, kayak itu loh, betul, backnya betul. Prisolo, kayak Titan tuh main bang lawas aja dia mainin. Ya udah. Kalau pas kalau itu beda kalau itu nggak ada pilihan. Oh, nggak ada pilihan, maaf, 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 maaf. Paling Rian Oke. Wijaya. Oke. Yuk, menarik banget nih, panjang banget kita obrolan kali ini. Dan ya sebelum menutup, aku mau mengucapkan selamat buat Mas Edo atas kemenangannya dan good luck juga buat MU nanti malam Mas Damas ya. Semoga menang juga lawan Everton. Dan good luck buat Liverpool nanti ke depan-depannya ya. Ya udah. Ya, Oke, Minggu Liverpool depan bangkit lawan lah siapa ya. minggu depan Liverpool? lawan West Ham harusnya gampang ya, Mas. Enggak Gampang, enggak. harusnya gampang. Jadwal Ini Liverpool Harusnya, gampang-gampang. Ya, ya 4 laga hijau depan semua, jadwalnya harusnya, hijau semua. Liverpool 5 pekan hijau semua. ya hijau semua. Ya. harusnya menang. Ya, lawan Oke. BSM kalah, ya kan? Besok kalau lawan BSM kalah, Pecah. udahlah, udah pecat aja pelatihnya. Udah. Serius. Pecat.
Percuma Oke, kamu. oke. Siap, siap, Oke. siap. Oke. Oke, oke. Thank you semuanya teman-teman yang udah nonton dan tetap setia, tetap subscribe, tetap follow sosmed kita. Jangan lupa nonton terus. Ngobrol Oke, terus, Messi. nonton terus, bola terus. Bola Sampai jumpa. terus. Dadah.